Kini harta turun drastis, Nadiem Makarim jadi Menteri Pendidikan bukan tambah kaya. Status tersangka yang kini disandang mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menjadi perbincangan hangat di publik. Di satu sisi, ada yang menganggap pria bernama lengkap Nadiem Anwar Makarim ini sebagai tumbal politik. Namun di sisi lain menghujat karena terbukti melakukan korupsi. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah untuk sekolah. Terlepas dari kasus korupsi yang sudah merugikan negara triliunan rupiah, harta kekayaan Nadiem Makarim juga langsung menjadi sorotan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, setiap tahunnya Nadiem memiliki nominal yang berbeda. Pada awal menjabat sebagai menteri pada 2019, Nadiem melaporkan harta kekayaannya 1,225 triliun rupiah. Rincian aset yang dimiliki antara lain tanah dan bangunan 38 miliar rupiah, alat transportasi 2 miliar rupiah, surat berharga 1,250 triliun rupiah, kas dan setara kas 119 miliar rupiah, dan utang 185 miliar rupiah. Data ini menjadikan Nadiem saat itu masuk jajaran menteri terkaya di Kabinet Jokowi Amin. 2 tahun menjabat sebagai menteri, harta kekayaannya justru menurun meski tak begitu signifikan. Pada 2020, harta kekayaannya menjadi 1,192 triliun rupiah dan 1,175 triliun rupiah pada 2021. Namun di 2022, kekayaan Nadiem mendadak naik drastis hingga hampir menyentuh 5 triliun. Hampir semua asetnya naik drastis seperti tanah dan bangunan menjadi 55 miliar rupiah. Dia jadi punya harta bergerak 750 juta rupiah dan harta lainnya 3,4 miliar rupiah, kas dan setara kas 12 miliar rupiah, dan nilai surat berharganya menjadi 5,5 triliun rupiah. Semuanya bertambah termasuk utangnya yang menjadi 790 miliar rupiah. Yang aneh, aset alat transportasinya cuma tinggal satu, senilai 162 juta, yakni berupa mobil Honda Brio tahun 2017. Setelah kenaikan harta kekayaan mencapai 3,6 triliun rupiah, di 2023 langsung terjun bebas turun bahkan tak sampai 1 triliun rupiah. Harta kekayaan Nadiem tinggal 906 miliar rupiah. Ini karena nilai surat berharganya turun drastis. Di akhir jabatannya sebagai menteri, ia melaporkan harta kekayaan pada 31 Oktober 2024 dan kekayaannya tersisa 600 miliar rupiah. Angka itu bisa dikatakan hanya setengah dari harta kekayaan di awal menjabat. Kini, dia memiliki aset tanah dan bangunan senilai 57 miliar rupiah yang tersebar di Jakarta Selatan, Gianyar Bali, dan Kota Rote. Alat transportasinya hanya 2, yakni mobil Alphard 2.5 Hybrid tahun 2024 dan mobil Toyota Innova Zenix 2.0 tahun 2024, senilai 2,2 miliar rupiah. Harta bergerak lainnya 752 juta rupiah, surat berharga 926 miliar rupiah, kas dan setara kas 77 miliar, dan harta lainnya 2,9 miliar rupiah. Utangnya juga kini tinggal 466 miliar rupiah, angka yang jauh lebih kecil dari sebelumnya meski kini total semuanya tinggal 600 miliar rupiah. Nadiem Makarim dikenal luas sebagai pendiri Gojek, sebuah startup yang ia dirikan pada tahun 2010. Awalnya Gojek hanya berfokus pada layanan ojek online dengan 20 pengemudi, tetapi seiring waktu berkembang menjadi ekosistem digital yang sangat besar. Di bawah kepemimpinannya, Gojek menjadi salah satu perusahaan dengan valuasi di atas 10 miliar US dollar pertama di Indonesia. Kesuksesan Gojek mengubah kehidupan banyak orang dan mendapatkan pengakuan internasional, salah satunya dari Bloomberg yang memasukkan Nadiem ke dalam daftar Bloomberg 50 pada tahun 2018. Ia juga merupakan orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan The Straits Times Asian of the Year pada tahun 2016. Pada tahun 2019, Nadiem Makarim diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.